الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد كما هو عندك ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. Beliau memulai dengan salawat. Salawat ini selalu beliau sampaikan di semua majelis. Dimulai dengan salawat ini. Nanti kita minta ijazah sama beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama huwa indak. Ya Allah, salawat dan salam kami tujukan kepada Nabi Muhammad seperti engkau bersalawat. Dagat hilati adrikni ya Rasulullah. Dan tawassul kepada Nabi, mudah-mudahan semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah mukrimina bi'ali nurin la yazalu man ittasala bihi fi kamali sururin wa hubur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dari cahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan siapapun yang berpegangan dengan cahaya Nabi, mereka pasti gembira dunia akhirat. Nurun huwa murtaqan likulli al-haqa'iq wa huwa aslun likulli tara'iq. Cahaya Nabi adalah sumber segala kemuliaan, segala hakikat-hakikat, segala keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. نور لم يزل السبب في رقي وعز كل من اتصل به وفي خسران وبواري كل من تخلف عنه. Cahaya Nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab utama untuk orang naik derajat. Siapa semakin banyak mendapat cahaya Nabi, semakin tinggi derajatnya. Juga cahaya Nabi dijadikan oleh Allah sebab hancurnya seseorang jika dia semakin jauh dari cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nurun man harasa alaihi dakhala fi ma'iyyati man fariha bina farihna bihi. Cahaya Nabi adalah sebab di mana seseorang dengan cahaya Nabi mereka akan diberi nikmat cinta kepada Nabi. Jika dia cinta kepada Nabi, maka disabdakan oleh Nabi dalam hadis, man fariha bina, siapa yang cinta senang dengan kami, farihna bihi, kami juga cinta dengan dia. Nurun awrathahu Allahu min ba'di nabiyhi li ahli baitihi al-kiram wa li khulafaihi min al-ulama'i al-'idham. Cahaya Nabi Allah jadikan atas umat ini tidak terputus dengan meninggalnya Nabi. Umat sampai hari kiamat bisa mengambil cahaya Nabi dengan dijaganya oleh Allah cucu-cucu Nabi sampai hari kiamat. Sehingga umat ini masih bisa menikmati cahaya Rasulullah melalui cucu-cucu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. نور يقتفي أثره اللبيب من آخر الدنيا إلى آخرها جئناكم لنستمد من نظرتكم ومن وجوهكم النظرة. Berkat cahaya Nabi dan untuk mendapatkan cahaya Nabi saya datang ke tempat ini demi untuk mengambil cahaya Nabi yang ada di wajah-wajah Anda. Masya Allah, terak sampean. Walaupun boleh nengale teng beteng nih tak apa celeng goleken ki. Sepenting atena teh terak. نور أجود ما يكون في رمضان فقد كان في رمضان أجود من الريح المرسلة.
Nabi SAW sebagai cahaya, dikatakan kalau bulan Ramadan Nabi sangat dermawan, lampau sarah, sampai dikatakan lebih dermawan dari angin yang sangat deras menghembus. نور قال صاحبه صلى الله عليه وعلى آله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان نقول اللهم آمين. Nabi sang cahaya, beliau bersabda untuk menyambut Ramadan, ya Allah, berkahi bulan Rajab, sudah lewat. Berkahi bulan Sya'ban, tinggal sedikit. Sampaikan bulan Ramadan. Kita katakan bersama amin. جاء في حديث صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المكثر من حديث رسول الله البالغة عدد أحاديثه إلى أكثر من 5,000 مروي عن سيدنا محمد. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sudah kita jelaskan. Beliau mengatakan Abu Hurairah adalah paling banyaknya sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sampai lebih dari 5.000 hadis dari Rasulullah. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وفي لفظ أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Nabi bersabda, jika masuk bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga. Jadi surga itu ada pintunya. Ramadan datang, semua pintu surga dibuka. Riwayat yang lain menyatakan bukan pintu surga, tapi dibuka pintu-pintu langit, sehingga semua doa dikabulkan oleh Allah. Dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat, dikancang para setan. يقول الإمام الحليمي يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو السمع. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud setan yang diikat itu adalah setan yang tugasnya mencuri kabar dari langit. Ada setan yang dikasih tugas oleh iblis mencuri kabar dari langit. Itu diikat oleh Allah supaya tidak mendapatkan kabar apapun. وأن تسلسلهم هذا يقع في ليالي رمضان دون أيامه لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. Sebagian ulama mengatakan diikatnya setan ini dimulai daripada turunnya Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Di malam itu setan sebelumnya diizinkan oleh Allah untuk mencuri kabar. Jadi kabar takdir Allah di bumi ini yang dibicarakan oleh para malaikat di langit, itu setan ikut mendengar. Kemudian turun ke bumi untuk diberitahu kepada santri-santrinya. Siapa santrinya setan? Dukun, ya kan? Para dukun. Nah, dukun-dukun itu santrinya setan. Cek ngosok memberi dukun kan tuh. Santri-santri setan dikasih kabar sama setan. Nah, tapi ketika Al-Quran turun, setan itu dilarang untuk mendengarkan apapun dari langit. Jadi tidak bisa memberikan kabar kepada santrinya. Akhirnya yang dibawa kebohongan-kebohongan karena dia nggak tahu. Itu kejadiannya malam. Maka sebagian riwayat mengatakan mulai malam itu maka setiap malam dilarang setan untuk memperdengarkannya. ثم يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يقدرون على افتتان المسلمين
كما يقدر في غير رمضان لانشغال المسلمين بالصيام الذي فيه حبس للشهوات التي هي المدخل الكبير لافتتان الشياطين. Juga bisa diartikan setan diikat itu artinya khusus bulan Ramadan setan tidak bisa menggoda orang mukmin. Seperti bulan-bulan selain Ramadan, mereka leluasa menggoda. Apalagi ditambah dengan diwajibkan oleh Allah puasa. Sehingga di bulan Ramadan, orang yang berpuasa umat Nabi Muhammad bebas dari godaan syaitan. وقد يحتمل أو يحمل الفهم على المردة من الشياطين دون سواهم، فقد جاء في صحيح ابن خزيمة أنه في أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. Juga bisa diartikan yang diikat itu bangsa syaitan. Jadi banyak macamnya. Karena ada riwayat yang menyatakan ketika masuk Ramadan diikat para syaitan dan jin-jin yang jelek atau yang kafir. وجاء عن الإمام النسائي فيما هو وتغل فيه مردة الشياطين. Riwayat yang lain mengatakan bukan diikat tapi dirantai para syaitan. وقوله صفدت بمعنى شدت بالأصفاد وهي الأغلال بمعنى سلسلت. Arti daripada sulsilati syaitan artinya diikat pakai tak kayak orang tangannya itu dibergol. يقول القاضي عياض يحتمل أنه على ظاهره وعلى حقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشر والشر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. Banyak pendapat-pendapat lain. Intinya kata Qadhi Iyad bahwa untuk bulan Ramadan Allah mengagungkannya dengan turunnya malaikat dan para syaitan dijauhkan oleh Allah dari umat Islam sebagai penghormatan bulan Ramadan. وأن الشياطين يقل إغواءهم للمسلمين فيصيروا كالمصفدين. Dari mulianya Ramadan dan jauhnya syaitan, sebagian mengatakan peran syaitan, keberhasilan syaitan untuk menggoda umat Nabi yang berpuasa sangat kecil sekali kemungkinan berhasilnya. Sehingga dari sedikitnya sukses programnya syaitan di bulan Ramadan, seperti dia itu dicancang, gak bisa goda. Artinya sebagian mengatakan cancang ini bukan dicancang sungguhan. Artinya berhasilnya syaitan menggoda itu sangat kecil sekali, gak bisa digoda. Cak ahbab gak bisa digoda syaitan. Karena berpuasa, sholat tarawih, menjaga mata, namun tak pernah hadir keneng goda setan. Artinya setannya gak diikat, tapi dari sedikitnya, minimnya keberhasilan syaitan menggoda sampai seakan-akan diikat. Ini pendapat-pendapat para ulama menafsirkan hadis ini. قال القاضي عياض ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وتلكم أسباب دخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار. Arti makna dari dibukanya pintu surga di bulan Ramadan, artinya bisa jadi pintu-pintu surga itu dibuka semua sebagai bentuk penghormatan. Bisa jadi bahwa Allah memberi tambahan semangat, Allah memberi tambahan taufik, sehingga kita semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat tarawih,
dan amal-amal soleh itu penyebab kita masuk ke surga Allah. Pintu jahanam ditutup oleh Allah. Ini bisa jadi jahanam itu ditutup, bisa jadi Allah jauhkan kita dari maksiat. Karena sebab utama orang masuk neraka jahanam adalah maksiat. Wa tasfidu asy-syayatini yakunu min al-i'jazi alladhi ya'tarihim fi tazyin asy-syahawati bima yakunu an-nasu fi iqbalin 'ala at-ta'ati wal khairati wa talab al-maqamati 'inda Allah 'azza wa jalla. Diikatnya setan juga berarti bahwa umat Islam di bulan Ramadan begitu semangat ibadahnya sehingga setan tidak punya peluang untuk menggodanya. Dari semangatnya mereka ibadah, ini menunjukkan bahwa Ramadan kita harus lebih semangat lagi, sehingga Ramadan ketika kita ibadah dia hanya jadi penonton kita. Dilihat tok bila saya malas orang mereka. Kapan dia ini enggak ibadah untuk dia goda. Kalau ibadah dan insya Allah nanti akan ada daurah di sini oleh tanggal 3 Ramadan, maka semuanya harus hadir. Ya, eman ini kesempatan untuk memperkaya pahala di bulan Ramadan. يقول الإمام القرطبي فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة من الإنسان في رمضان؟ Imam Qurtubi mengatakan, kalau setan itu diikat, tidak bisa menggoda orang. Bagaimana kita lihat bulan Ramadan masih banyak orang yang tidak maksiat, betul? Banyak orang enggak puasa, banyak orang yang enggak sholat, banyak orang yang melakukan hal-hal yang haram. Lah ini setan mana yang ucul ini? Setan mana yang lepas ini? Kok masih ada maksiat? فالجواب إنها تقل عند الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه وروعيت آدابه ثم إن المصفد من الشياطين ليسوا الكل على حسب فهم بعض الأئمة بل مردتهم فقط. Dijawab, ini orang kurang semangat ketika di bulan Ramadan. Kurang semangat. Menyambut Ramadan enggak semangat. Mungkin enggak hadir ahbab dia. Enggak dengarkan radio dia. Sehingga seperti pendapat sebagian ulama, yang diikat ini bukan semua setan. Yang diikat itu setan-setan yang besar. Jadi jenderal-jenderalnya itu, si Epengkot itu yang dicancang, yang diikat itu jenderal-jenderalnya setan. Hansip-hansipnya dilepas. Sama Allah dilepas. Sehingga orang yang ketika Ramadan tiba, semangat ibadah, semangat taat itu kecil, bisa dikalahkan oleh hansipnya setan. Setan kecil bisa menggoda dia. Tapi orang yang menghadap puasa dengan semangat taat, setan kecil tidak bisa menggoda dia. Yang besar, jenderalnya mungkin bisa, tapi yang jenderalnya udah dipengkot, sudah diikat, nggak bisa goda, sehingga dia selamat. أو المقصود تقليل الشرور في هذا الشهر وهذا أمر محسوس إذ لا يكون الشر كله من شيطان بل من شياطين الإنس ومن الأنفس الخبيثة. Bisa jadi setannya semuanya diikat. Lah terus maksiat ini jadi nafsu. Setannya sudah enggak ada. Ini tinggal nafsu manusia itu. Nafsu manusia tidak diikat oleh Allah. Ketika sering saya katakan, jika orang berteman dengan syaitan sebelum Ramadan, 11 bulan berteman dengan setan. Ramadan setannya dia ambil diikat. Ini orang karena 11 bulan berteman sudah lulus dapat ijazah jadi santri setia setan.
Sehingga setannya diikat, dia sudah jadi setan. Jadi nggak perlu digoda lagi, dia akan goda orang. Nah, sebagian mengartikan seperti itu. من العلماء من ذكر أن في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف حتى لا يعتل دائما بحضور الشيطان في وسوسته وأفعاله، فلا يعتل بذلك في ترك الطاعات ولا في فعل المعاصي. Dan ini sebagai hujjah, sebagai menutup alasan-alasan banyak orang. Kenapa kok gini? Saya digoda setan Habib, saya dikuasai setan Habib. Setan tok, yang disalahkan setan tok. Setannya pegel. Kemudian ketika setan diikat, setannya itu lihat, ayo sekarang kamu tidak puasa, siapa yang goda kamu? Saya tidak ada. Nah, kamu sendiri yang jelek, gitu. Supaya orang tidak beralasan setan tok. Nah, karena nafsu ini bisa lebih jahat dari 70 setan. هذا مما يدور حول فهم ألفاظ الحديث وحل ما يظهر منه من باطنه وظاهره على ما ذكر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. Ini sebagian makna dari zahir hadis, dan nanti ada makna batin hadisnya yang disebutkan oleh dalam kitab Fathul Bari di dalam syarh Al-Bukhari. ولهذا الشهر فوائد عظيمة في قوله صلى الله عليه وعلى آله فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب فتلكم علامة عظيمة يستشعرها أهل السماء وأهل الصدق من أهل الأرض. Datangnya bulan Ramadan, datangnya anugerah besar dari Allah. Dengan diwujudkan semua pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu menuju surga kecuali dibuka oleh Allah. Semua pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu yang membuat orang masuk neraka kecuali ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. جاء حول هذا الشأن من ألفاظ الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وعلى آله عن مناد ينادي في أول ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل. Di antara keistimewaan tadi yang disebutkan dalam hadis 3, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Dan dalam riwayat yang lain banyak. Di antaranya mulai malam pertama Ramadan, setiap malam, bukan hanya malam pertama, malam kedua, sampai malam terakhir Ramadan, Allah menyuruh para malaikat untuk mengumandangkan pengumuman, nasihat. Setiap malam kita dinasihati. Wahai orang yang senang pahala, sekarang waktunya perbanyak. Wahai orang yang senang maksiat, cukup, bukan waktunya sekarang untuk bermaksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. إن الله قد شرع هذا الشهر الفضيل لزيادة في تحقيق معاني التقوى وللقدوم على الله عز وجل بشراح صدر بغياب ما ذكر من الشياطين والمردة وبحضور النفس والقلب وتوجه الهمة نحو الطاعات وطلب المقامات عند الله. وكذا كان يصنع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يسبق رمضان وكان أكثر ما يصوم فيه هو شهر شعبان. Berapa banyak keistimewaan Ramadan. Semua itu untuk supaya kita lebih semangat lagi dalam taat, lebih semangat lagi di dalam menjauhi maksiat, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita. Nabi SAW untuk menyambut Ramadan, beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat dikatakan paling banyaknya Nabi berpuasa selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban, persiapan untuk bulan Ramadan.
ومن عظيم شأن هذا الشهر الكريم أنه يدعو إلى الزهد في الدنيا وعدم الركون إلى شهواتها المعتادة، وأعظم شهوة هي شهوة الفرج والبطن. Dari pendidikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan diibaratkan madrasah, pesantren kilat sebulan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kita untuk kita menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Sehingga di bulan Ramadan mestinya kerja itu dikurangi. Bahkan para sholihin sebulan penuh itu libur nggak kerja, kerja. Jadi kerjanya itu 11 bulan. Ramadan libur, pray, tak lakoyu. Pray nggak kerja sebulan penuh untuk apa? Ibadah. Ingat, niat mulai sekarang. Sebulan penuh jangan kerja. Insya Allah piring pecah semua di rumah. Sebagian orang bulan Ramadan mestinya dikurangi. Kalau nggak bisa ninggalkan pekerjaan semua, konsentrasi akhirat, ya akhir. Tapi dikurangi. Ini malah nggak, Ramadan tambah semangat kerja. Biasanya ke pasar hanya 5 jam, ini ditambah 10 jam di pasar. Ngejar setoran, kakui telasan. Ngejar untuk beli baju baru, enggak, dikurangi. Ramadan ngajari kita zuhud. Ramadan ngajari kita menekan hawa nafsu kita. Sehingga bulan Ramadan, walaupun dengan istri kita yang halal, kita tidak boleh berhubungan, untuk melatih bagaimana seorang muslim harus menahan syahwatnya. ثم إن الصيام يعود النفس على ترك المحبوبات والعادات والشهوات، ويركن النفس إلى شيء من طلب معالي الأمور وروحانية النفس بتوجه القلب إلى عالم علوي يمت إلى الاتصال بالنور المحمدي والاتصال حتى بأهل الإسلام، لأنه سيعرف ما يعرفه الفقير وسما يعرف ما يعرفه الضعيف، وهو مما يزيد وفي شد أسر بين الإخوة وبين أهل الإسلام عامة. Ramadan juga mendidik kita bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Kita mungkin nggak pernah merasa kelaparan, tapi ketika Ramadan datang, kita oleh Allah dididik. Ini loh rasanya lapar. Ketahui saudaramu banyak yang merasakan seperti ini setiap hari. Sehingga dengan perut lapar, ibadah, taat, hati bercahaya, hati bersinar. Karena itu Habib Abdul Haddad mengatakan, kalau Ramadan makannya itu sedikit. Jangan Ramadan sehari nggak makan, malamnya digodok. Biasa makan 3 kali, puasa makannya tambah 4 kali. Buka puasa makan, habis sholat tarawih makan, habis tadarus makan, sahur makan. Lebaran naik 10 kilo timbangan. Ya, ini kurang manfaat puasanya. Ya, menahan dari lapar, merasakan bagaimana saudara-saudara kita lapar, sehingga ruh kita bercahaya. ومن عظيم شأنه عند الله عز وجل ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Termasuk keagungan Ramadan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa dengan benar. Puasa dengan apa? Puasa dengan benar bukan hanya tidak makan, tidak minum dan berhubungan dengan istri, tapi matanya puasa, tidak melihat haram, mulutnya puasa, tidak berkata haram.
Sholat taraweh, koma ini sholat taraweh. Sholat tarawehnya juga gitu. Sholat taraweh dengan benar. Gak asal sholat taraweh. Walaupun cepet-cepetan. 20 rakaat hanya ditempuh dalam waktu 5 menit setengah. Plus sholat witir dan doa. Ini model apa sholat tarawehnya? Nah, tapi sholat taraweh dengan benar, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah. من عظيم شانه ما ذكر فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وإنه قال ذاك في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر فشهر واحد و6 أيام كصيام دهر. Bisa diniatkan ketika masuk Ramadan, nanti habis Ramadan diikuti puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Nanti akan kita terangkan di daurah insyaallah. 6 hari bulan Syawal ini bisa 6 hari berturut-turut, mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari telasan kupat ya. Atau sepenting bulan Syawal 6 hari di tanggal berapapun. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari sunnah, diikuti 6 hari sunnah setelah Syawal, maka dia dicatat seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah. Wa mimma dzukira min fadailihi قوله صلى الله عليه وعلى آله بما معناه أن لكل مسلم في اليوم والليلة من رمضان دعوة مستجابة. Juga keistimewaan Ramadan. Nabi bersabda setiap malam bagi orang mukmin doa mustajab. Kalau selain Ramadan setiap minggu malam Jumat tok. Tapi bulan Ramadan setiap malam doa dikabulkan oleh Allah. ومن كريم فضل الله علينا في هذا الشهر العظيم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن أبي داود أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Ada hadis yang menyatakan keistimewaan Ramadan, barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia tidak meninggalkan tempat itu kecuali imam dulu. Jadi yang pulang itu imam dulu, baru makmum pulang keluar di belakang imam. Maka dicatat oleh Allah ibadah semalam suntuk. Dengan syarat berjamaah, terus pulangnya setelah imam. Terus kalau imamnya nggak pulang habis. Ya santai jangan pulang. Ya, nanti sholat sama saya di sini Ramadan, saya mau duduk di pondok di sini. Siapa yang mau ibadah semalam suntuk ya harus nunggu sama kita. من فضائله أن العمرة فيه تعدل حجة وزيد في صحيح مسلم حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. Keistimewaan Ramadan juga, siapa yang umrah bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, maka dia dicatat oleh Allah seperti orang haji. Ramadan umrah pahalanya pahala haji, pahala haji jelas lebih besar dari pahala umrah. Sebagian riwayat haji sama aku kata Nabi Muhammad. Pahalanya haji bersama Rasulullah. Mau apa enggak? Ayah, umrah Ramadan. Wah, tuh enggak punya uang beb, ikut ahbab gratis. Umrah ikut ahbab gratis. Caranya salat subuh berjamaah sama kita. Kemudian atau di musolah masing-masing. Kemudian duduk sampai terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat,
seperti orang umrah dan haji. Kalau bulan Ramadan, umrah haji sama Rasulullah. فإنه الشهر الفضيل العظيم لمن أراد أن يتقبله الله بالمزيد من التكريم وتعرض للكرامة وإلى النفحات الربانية وإلى روحانية نفسه وإلى التوجه إلى الله بصدق التوجه وكليات قلبه وجزئياته إلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في التشبه به والتأسي به والكون في رفقته وفي صلته وفي أهل وراثته. Intinya masih banyak keistimewaan Ramadan. Ramadan diibaratkan oleh Allah seperti musim untuk umat Nabi memperbanyak pahala supaya tidak kalah nanti dengan umat-umat yang dahulu. Seperti malam Lailatul Qadar, satu malam seperti ibadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ramadan untuk kita mengampuni dosa-dosa, minta kepada Allah untuk Allah mengampuni semua dosa kita selama 11 bulan. Banyak enggak dosa kita? 11 bulan. Yang megang mic ini dosanya kalau saya hitung sama kalkulator, rusak kalkulatornya dari banyaknya dosa saya. Tapi kalau sampean, Masya Allah, lebih banyak. Minimal sama-sama banyak. Ini kesempatan Ramadan, kita minta ampun sama Allah. Ramadan kesempatan kita dibuka oleh Allah, dengan mudah kita menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka perkuat hubungan kita dengan Nabi. Perhatikan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah ketika buka puasa, sunnah ketika sahur, sunnah-sunnah Nabi perhatikan, karena di situ Allah dengan mudah memperkuat hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya Ramadan, begitu mulianya Ramadan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita bisa hidup di bulan Ramadan sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah.